Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel @friska_friona_official. Bagaimana kabarnya adik-adik? Sekarang minggu UTBK yang kedua atau pelaksanaan gelombang UTBK yang kedua. Semoga prediksi soal ini bermanfaat dan kalian bisa mengambil banyak pelajaran. Tapi jangan lupa untuk terus bantu like, komen, dan subscribe agar channel YouTube ini juga dapat terus berkembang. Oke, langsung saja kita masuk kepada pembahasan prediksi soal ekonomi UTBK gelombang kedua untuk mapel ekonomi. Oke, langsung saja kita masuk kepada soal yang pertama. Saat produsen menaikkan harga, maka pendapatan produsen di pasar persaingan monopolistik adalah A. meningkat, B. nol, C. menurun, D. tetap, atau E. tak terhingga. Jawaban kakak adalah C. menurun. Berikut pembahasannya. Pasar persaingan atau pasar output dalam siklus kegiatan ekonomi terdiri dari 1. Ada pasar persaingan sempurna, 2. Ada pasar persaingan monopoli, 3. Ada pasar persaingan oligopoli, 4. Ada pasar persaingan monopolistik. Nah, di sini kan tadi kakak bilangnya menurun ya. Nah, di sini jadi saat produsen menaikkan harga, pendapatan produsen di pasar persaingan monopolistik adalah menurun. Nah, kita lihat lagi pengertian dari pasar persaingan monopolistik itu sendiri adalah pasar output yang terdapat banyak produsen dan konsumen. Produk yang dijual bersifat heterogen, sehingga kekuatan produsen sangat lemah dalam menentukan harga dan konsumen dapat melakukan kegiatan penawaran. Kurva permintaan di pasar monopolistik berbentuk landai. Produsen tidak bisa menawar harga yang terlalu tinggi atau menawarkan dengan harga yang murah agar dapat meningkatkan pendapatan dan keuntungan. Jadi jawabannya sudah jelas ya, jawabannya C, menurun. Nah, selanjutnya soal nomor 2 di sini pendapatan per kapita mengukur A. kemerataan pendapatan, B. pembangunan nasional, C. tingkat kemakmuran masyarakat, D. pertumbuhan jumlah penduduk, atau E. pertumbuhan ekonomi. Jawaban kakak C. Berikut pembahasannya. Pendapatan per kapita adalah pendapatan rata-rata penduduk di suatu negara. Cara mencarinya itu GNP tahun X per jumlah penduduk tahun X. Fungsi pendapatan per kapita diantaranya 1. Itu indikator tingkat perekonomian suatu negara, 2. indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu negara, 3. perbandingan tingkat kemakmuran suatu negara dengan negara lain, 4. sebagai acuan pengambilan keputusan pemerintah di suatu negara, atau 5. monitor kemajuan dan kemakmuran di suatu negara. Jadi sudah jelas jawabannya, pendapatan per kapita digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran suatu negara, atau yang C. Soal nomor 3. Saat APBN defisit, maka kebijakan fiskal yang diterapkan adalah A. berimbang dengan menambah pendapatan negara, B. ekspansif dengan menambah belanja negara, C. kontraktif dengan mengurangi belanja negara, D. kontraktif dengan menambah pendapatan negara, atau E. ekspansif dengan mengurangi belanja negara. Jawabannya adalah B. Kebijakan fiskal adalah bentuk kebijakan pemerintah mengatur APBN dalam bidang perpajakan dan anggaran negara yang bertujuan mempengaruhi tingkat perekonomian di dalam negeri. Kebijakan fiskal ada yang bersifat konstruktif dan bertujuan untuk mengurangi output dalam negeri, dan kebijakan fiskal yang bersifat ekspansif yang bertujuan untuk menambah output dalam negeri. Jadi di sini hal yang harus diterapkan adalah ekspansif, menambah belanja negara ya. Pada saat pemerintah perlu meningkatkan barang atau jasa dengan cara menambah pengeluaran negara dengan keadaan pendapatan negara lebih rendah sehingga anggaran defisit, kebijakan fiskal dengan menambah pengeluaran agar output dalam negeri meningkat disebut dengan fiskal yang bersifat ekspansif ya. Soal nomor 4 di sini, kelangkaan yang dihadapi masing-masing individu berbeda penanganannya. Cara mengatasi masalah kelangkaan dalam masyarakat yang menganut sistem ekonomi liberal adalah A. eksploitasi sumber daya, B. kebijakan pemerintah, C. membuat aturan yang mengikat, D. inovasi produksi, atau E. mengikuti adat yang berlaku. Jawabannya adalah D
ya, atau inovasi produksi. Di sini kelangkaan itu kan keadaan di mana kebutuhan manusia tidak terbatas, sedangkan alat pemuas kebutuhan terbatas. Cara mengatasinya adalah cara mengatasi kelangkaan bagi setiap kelompok masyarakat berbeda-beda. Nah, di sini permasalahan ekonomi harus dipecahkan adalah apa yang harus diproduksi, how bagaimana cara memproduksi, dan untuk siapa diproduksi. Nah, di sini kan tadi jawabannya D ya, inovasi ya. Jadi di sini sistem ekonomi adalah bagaimana cara masyarakat mengatasi permasalahannya. Yang pertama itu ada sistem ekonomi tradisional mengatasi dengan mengikuti aturan adat istiadat. Yang kedua ada sistem ekonomi komando mengatasi permasalahan dengan diatur oleh pemerintah. Yang tiga ada ekonomi liberal atau pasar. Masyarakat mengatasi permasalahan ekonomi secara bebas tanpa tekanan dari pemerintah. Jadi cara mengatasi masalah kelangkaan itu adalah sistem ekonomi liberal dengan melakukan inovasi dan produksi. Soal nomor terakhir, kurva Icsos akan berrotasi keluar jika A. jumlah hasil produksi berubah, B. jumlah salah satu hasil produksi berubah, C. harga salah satu faktor produksi berubah, D. harga kedua faktor produksi berubah, atau E. jumlah kedua faktor produksi berubah. Jawabannya adalah C. Fungsi produksi yang dibahas adalah penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan hasil produksi maksimum. Saat produsen menggunakan lebih dari satu faktor produksi dengan biaya maksimum, maka keseimbangan produksi akan dicapai. Dalam fungsi produksi, pengeluaran biaya produksi digambarkan dengan kurva. Nah, faktor produksi digambarkan dengan kurva isoquant. Nah, ini contoh pembentukan kurva Icsos ya. Jadi sini ada total, ada mesin industri, ada tenaga kerja. Jadi di sini hubungan tenaga kerja dan modal saat terjadi perubahan harga faktor produksi. Nah, di sini apabila salah satu faktor produksi berubah, maka kurva akan berotasi ke dalam dan keluar. Selanjutnya ada gambar hubungan tenaga kerja dengan modal saat terjadi perubahan harga faktor produksi dan anggaran produsen. Di sini apabila kedua faktor produksi berubah, anggaran produsen berubah, maka kurvanya juga akan bergeser. Oke, sekian dulu ya pembahasan hari ini. Kalau ada salah-salah kata kakak mohon maaf. Jangan lupa untuk bantu like, komen, dan subscribe serta bunyikan lonceng notifikasinya. See you di next video. Thanks for watching. See you.